Selain dipenuhi oleh air, darah juga mengalir di sekujur tubuh manusia. Tanpa darah, bisa dipastikan kalau oksigen dan sari makanan akan sulit untuk diantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Namun, tahukah kalian komponen apa saja yang menyusun darah sampai bisa bertugas dengan optimal? Yuk kita kenali dulu berbagai komponen darah dalam tubuh beserta masing-masing fungsinya. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi secara keseluruhan komponen darah manusia ada 4 macam, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semua komponen ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang digunakan untuk mendukung kerja darah di dalam tubuh kita. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55-60% dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara rincinya, plasma darah ini tersusun dari air yang kurang lebih sekitar 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60% dari total volume darah, maka sel darah mengisi sisanya, yaitu kurang lebih sekitar 40-45%, yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah. Berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan bikonkav di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Selain memberikan warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas dalam membantu sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke dalam paru-paru. Sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti, sehingga mampu berubah bentuk dengan mudah. Inilah yang membantu sel darah merah menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah yang baru. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit loh. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas yang tidak main-main, yaitu berfungsi untuk melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang dapat memicu perkembangan penyakit. Pasalnya, sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut.
Sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang dengan berbagai jenis yang berbeda, meliputi neutrofil, limfosit, monokosit, eosinofil, dan basofil. Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun, tergantung jenisnya. Sekarang kita lihat yuk bagaimana leukosit atau sel darah putih ini dalam memerangi zat asing seperti virus maupun bakteri.